Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4B? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita masih bisa berjumpa kembali. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran, sholat duha terlebih dahulu. Apalagi membaca Asmaul Husnanya ya. Oke, kali ini kita belajar tentang akidah akhlak. Nah, kita sekarang sudah masuk ke bab 3. Dibuka bab 3-nya halaman 22. Siapa yang sudah belajar semalam bab 3-nya? Mungkin ada yang sudah baca-baca. Belajar tentang apa kita bab 3? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, ingat. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang tiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Berarti rukun beriman kepada kitab-kitab Allah rukun iman yang keberapa? Yang ketiga ya. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini iman artinya percaya dan yakin. Kitab-kitab Allah adalah firman Allah kepada manusia yang diwahyukan melalui para nabi dan rasulnya. Wahyu yang dibukukan itulah yang disebut kitab. Al-Qur'an ya. Enggak ada Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'an yang kita baca sekarang itu adalah kitab suci yang Allah turunkan untuk kita umat Islam. Nah, di sini B lanjut kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Ada berapa di sini yang wajib kita imani? Ada 4. Yang pertama apa? Kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Qur'an. Itu 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Taurat. Ya, kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan terakhir, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Al-Qur'an juga merupakan penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, yaitu sebelumnya ada Taurat, Zabur, Injil, dan ajaran yang berupa Sohifah atau Suhuf. Oke, itu adalah kitab-kitab yang wajib kita imani. Nanti kalian tulis di buku tulis ya. 4 nama-nama kitab yang kita wajib imani beserta diturunkan kepada Nabi siapa, setelah itu dihafalkan. Oke, lanjut. C. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Umat manusia, khususnya umat muslim, harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul sebagai pedoman hidup bagi umatnya masing-masing. Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir dan penyempurna sebelumnya setelah diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Boleh kalian baca selanjutnya ya. Di sini ada D, sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Ada berapa itu sikapnya? Ada 3 ya. Yang pertama, membaca dan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar ya. Kalian di rumah punya Al-Quran kan? Punya pastinya semuanya ya. Kalau bisa yang ada terjemahannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita juga pelajari dengan benar ini artinya apa. Sambil dibaca
sambil dibaca artinya juga dilihat biar kita tahu oh ternyata tentang hari kiamat kayak gini gitu ya. Jadi biar kita tahu, jangan asal baca-baca aja. Yang kedua, mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Di situ juga ada yang ada terjemahannya, asbabun nuzulnya apa, isi kandungannya tentang apa gitu ya. Kayak misalnya kita belajar tentang Al-Fil ya, surah Al-Fil. Itu tentang apa gitu. Asbabun nuzulnya pasti ada. Yang ketiga, mempraktikkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan. Hal yang paling penting dalam sikap mencintai Al-Quran adalah mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya menjadikan Al-Quran sebagai perilaku sehari-hari memerlukan sikap istiqomah dan disiplin yang tinggi, terutama dalam menjalin hubungan terhadap Allah dan sesama manusia serta makhluk lainnya. Menjalin hubungan dengan Allah adalah melalui ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, dan haji. Ya, dengan kita sholat, puasa, dan haji berarti kita menjalin hubungan baik dengan Allah. Sementara itu, hubungan dengan sesama manusia di berbagai aktivitas harus terjalin dengan baik. Hubungan dengan orang tua, teman, guru, dan masyarakat harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Demikian juga hubungan dengan lingkungan alam tetap harus dijaga, tidak melakukan pengerusakan terhadap alam sekitar. Hubungan dengan manusia, kita harus saling menghormati, sama yang tua, sama yang muda harus saling menyayangi. Kalau hubungan kepada alam, kita harus menjaganya, menyiramnya, merawatnya, jangan merusaknya. Lanjut, kitab dan suhuf. Allah mewahyukan titahnya kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wahyu itu ada yang dikodifikasi atau dibukukan ya, seperti Al-Quran yang kita baca sekarang. Ada juga yang tidak. Wahyu yang dibukukan itulah yang disebut kitab. Sedangkan yang tidak dibukukan disebut suhuf atau sohifa atau lembaran-lembaran. Isi suhuf dan kitab intinya tetap sama, yaitu bertauhid kepada Allah ya. Seperti Al-Quran yang kita baca, isinya ya tentang kekuasaan Allah, tentang bertauhid kepada Allah. Terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih hikmahnya yang kita ambil ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah karena Dialah yang telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasulnya. Jadi kita harus percaya, beriman gitu ya, karena kitab-kitab yang kita baca seperti Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, memiliki pedoman hidup yang bersumber dari Allah. Karena kita punya pedoman Al-Quran, ya Al-Quran itu bersumbernya dari Allah, maka kita mempunyai pedoman hidup. Kalau punya masalah, lihat dalam Al-Quran gitu ya. Pedomannya adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah bersumber dari Allah. 3. Mengetahui semua perintah dan larangan Allah. Di Al-Quran juga di situ ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang. Diperintahkan apa kita? Sholat, puasa, zakat, apalagi dan lain-lain. Dilarangnya apa? Ya tidak boleh berbuat kejahatan, keji, dan munkar. Yang keempat, mengetahui kisah-kisah umat terdahulu ya. Makanya baca Al-Quran, baca juga artinya. Jadi kalian biar tahu kisah-kisah umat terdahulu itu kayak gimana. Yang kelima, mengetahui pahala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta mengetahui siksaan bagi yang tidak beriman. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kalian tulis tadi 4 kitab yang kita imani, kitab-kitab yang wajib kita imani, setelah itu dihafalkan ya. Oke, mungkin sampai situ dulu pembelajaran akidah akhlaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.